Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang penanggulangan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi yang terdiri dari Bukhari Yusuf, Diva Meria, Elsa Aprilia, Zulfardi, Kaila Putri, Naila Safitri, Rizky Indra, Satrio Dimas, dan Wisnu Ardianti. Materinya berikut adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, menganalisa faktor penemuan. Yang kedua, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Menjelaskan pola-pola menyajikan teks negosiasi. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Dan yang terakhir adalah alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Untuk contohnya sebagai berikut. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi beserta bukti kutipannya di dalam dialog penjual dan pembeli. Alasan yang disampaikan oleh pembeli menggunakan fakta yang ada dan tidak memaksa kehendak penjual. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 aja ya. Lalu ketersediaan penjual untuk mengurangi harga mengikuti kemauan pembeli tetapi dengan sedikit perubahan. Belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Bukti kutipan serta faktor penyebab keberhasilan negosiasi dari teks HP baru. 1. Takannya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Faktor penyebab keberhasilan negosiasinya adalah Rani meyakinkan ayah dengan menggunakan alasan yang tepat, runtut, jelas, dan dapat meyakinkan ayah. 2. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog kalau Rani punya mengakses internet melalui HP. Faktor penyebab keberhasilan negosiasinya ialah lalu Rani memberikan alasan lain tanpa memaksakan kehendak ayah. 3. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu hanya untuk hal-hal yang positif. Faktor penyebab keberhasilan negosiasinya adalah lalu Rani memberikan alasan lain tanpa memaksakan kehendak ayah. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Lia memulai pembicaraan kepada Bu Mia dengan permintaan maaf. Bukti kutipan, begini Bu, saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Lia menyampaikan alasan dengan jujur dan sopan kepada Bu Mia. Bukti kutipannya, iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Kami kelelahan Bu, tadi baru saja ujian nari mengelilingi stadion 2 kali. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Partisipan harus menyertakan alasan-alasan yang mendukung pengajuan dan penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lain bahwa pengajuan penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. Pengajuan 1. Minta izin menginap di rumah teman. Alasan, karena terdapat tugas yang harus dikerjakan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengerjakannya. Pengajuan 2. Menawar harga sewa gedung untuk kegiatan OSIS. Karena seharusnya pemilik gedung tidak menyamakan harga umum dengan harga yang diberikan kepada OSIS.
dikarenakan kegiatan OSIS bersifat sosial dan menjadi tempat belajar para siswa. Pengajuan 3. Menurut Kepala Desa untuk memberikan izin penggunaan Balai RW untuk kegiatan Karang Taruna 1 hari dalam seminggu. Alasan, karena memudahkan pemuda untuk berkumpul sehingga tidak merepotkan warga lainnya untuk menyediakan tempat. Pengajuan mengajukan penawaran atau permintaan kepada sekolah terkait larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Alasannya, karena rata-rata siswa atau siswi sebelum berumur 17 tahun, begitu pula peraturan negara yang tertulis dan tentu saja itu dapat membahayakan siswa maupun siswi. Mengajukan penawaran kepada Ketua RT tentang larangan menggunakan Balai RW melebihi dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Alasannya, karena jika dibuka melebihi jam 9, maka dapat menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Larangan orang tua kepada anaknya untuk mengakses internet pada hari-hari sekolah. Alasannya karena nanti ia tidak akan fokus dalam belajar dan waktu yang akan terbuang sia-sia juga akan semakin susah untuk dinasehati. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Pola penyajian teks negosiasi secara umum bertiga, yakni 1. Pola penyajian berbentuk dialog, 2. Pola penyajian berbentuk cerita pendek atau cerpen, ketiga, pola penyajian berbentuk tulisan atau surat, dan berikut adalah contoh penyajian teks negosiasi berbentuk tulisan. Berikut adalah bukti yang menyatakan surat adalah salah satu pola penyajian teks negosiasi. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta, perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. 2. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai dengan Mei 2015. 3. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Dan berikut ini adalah contoh surat balasan yang dibuat oleh kelompok saya sendiri. Oke, cukup sekian presentasi kita yang kami lakukan pada hari ini. Semoga dapat dipengerti dan dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.